Saudara-saudara, mari kita lanjutkan lagi membahas deepening, memperdalam, dan broadening dari Tai Chi. Deepening itu supaya pengetahuan kita mendalam, broadening itu menemukan hubungan keterkaitan dengan budaya-budaya yang lain dan alam semesta. Nah, kali ini kita akan membahas slide berjudul Setiap Hari Satu Langkah. Setiap hari berbuat baik, meski perjalanan masih ribuan li. Jadi ini yang sebenarnya menjadi inti dari kehidupan di dalam dunia di timur ini, baik di Tiongkok, India, maupun di Nusantara ini. Jarkoni, jangan hanya ngujar, tapi harus dilakoni. Itu menurut bahasa Jawa. Tuh. Nah, tadi menurut Lao Tzu, jalan berbuat baik. Jadi substansi daripada agama itu sudah ditemukan di sini tuh. Nah, kita ambil salah satu contoh di Nusantara dan di Tiongkok ini. Kita mulai dengan di Nusantara sendiri dulu ya. Jadi pada saat seorang anak lahir, dewasa, terus-menerus kemana sampai meninggal itu hidupnya diliputi dengan tembang itu. Dikenal sebagai tembang mocopat gitu. Dan di setiap sequence itu diberikan manusia itu harapan itu. Nah, kalau itu hanya di apa diomongin aja, maka dampaknya tidak signifikan, kurang nyampe. Karena itu disampaikan dengan tembang itu, ya. Karena pada waktu itu kan aksara belum ada, loh. Zaman dulu kan, kita bicara tentang zaman kuno sekali. Aks, tembak tradisi oral lebih dulu, baru kemudian setelah diketemukan aksara lalu menjadi tradisi tulisan. Ya. Jadi semua kehidupan itu dinasihati, diberi petunjuk dengan tembang itu. Ya. Misalnya ibu yang saat menidurkan anaknya di dalam lagu tak lilo lelo legung itu anak masih kecil itu. Tapi sang ibu sudah bersenandung sok gede. Kalau nanti sudah besar, kalau kamu diharapkan jadi Satrio Utomo, manusia yang berbudi luhur itu. Kan kenapa ini harus kita tinggalkan? Tuh? Itu yang sebenarnya dari dalam sendiri kan. Lalu kita berubah menjadi manusia dengan budaya mentak, mengadah ke atas. Ya. Tapi budaya-budaya kuno itu ya berdiri di atas kaki kita sendiri, dari dalam sendiri. Nah, di Tiongkok, yang sebagai gampangnya ini dengan bahasa sehari-hari yang kita populer saat anak-anak itu dulu, kita membaca cerita-cerita silat itu. Ya. Kita lihat di dalam
Kisah yang terkenal itu yang ditulis oleh Chin Yung itu dalam buku apa kisah pendekar Raja Wali Sakti itu. Ya, itu yang trilogi yang pertama dari Chin Yung itu Sia Tio Eng Hyong. Menurut bahasa Hokkien itu tuh. Tokoh utamanya itu Kue Cheng dan Ui Yong. Kue Cheng ya lahir jadi orang biasa, bukan orang yang anaknya orang gede, orang ya entah, orang biasa. Dan dia juga ilmu apa kecerdasannya biasa-biasa aja. Tapi budi pekertinya luhur itu. Ya. Dan dia mau kerja keras tuh. Sehingga dia bisa menjadi apa? Menjadi tokoh di dalam buku itu tuh, tokoh utama. Dan Tapung itu, semesta mendukung itu, memberi pasangan istri yang namanya Uyong itu. Yang sifat-sifatnya mengisi dengan Kuecing itu. Complementary saling. Sinergi itu. Dia gadis yang cerdik, ya, banyak akalnya, apa segala macam. Jadi di Tiongkok melihat itu, hidup itu adalah, yang benar itu adalah yin sama yang, tuh, keseimbangan. Tuh. Anda bisa, yang sudah seumur saya itu it- apa nostalgia itu sebaiknya juga bisa ingat-ingat dan sekarang mudah ada YouTube tinggal ya putar aja gitu. Nah, tokoh yang kedua yang disebut dalam cerita kembalinya Pendekar Raja Wali Sakti, tokohnya adalah seorang Yoko, pemuda yang waduh hidupnya itu dari kecil sudah semrawut itu, dan semrawutnya ke arah jelek semua. You know? Dan setengah mati dihina di sana sini ya toh. Dia adalah anak daripada seorang bapaknya yang dalam buku itu diceritakan sebagai bapak yang gila pangkat, gila. Semua dikorbankan, istrinya pun dikorbankan supaya dirinya muncul. Nah, akhirnya si ayah meninggal, mati dalam pertempuran karena memukul Wiyong itu yang oleh orang tuanya dikasih jaket landa gitu yang supaya dia selamat begitu. Nah, celakanya karena dia dipukul oleh seorang namanya Ao Yang Hong, ya toh, itu kakek angkatnya dari Yoko yang mempunyai ilmu apa tinggi dan beracun. Bekas racunnya itu ada di jaket itu dan akhirnya bapaknya dari Yoko itu Yokang itu meninggal itu. Ya. Nah celakanya Yokang dan Kue Cheng itu saudara angkat itu. Ya toh. Nah, dalam kayak cerita silat ini menurut saya kalau dihilangkan ya kita kehilangan pendidikan budi pekerti kan. Kita paling diajarin ayat-ayat kitab Konfusius ya toh. Ya ayat-ayat yang tidak sehidup seperti ketika dijadikan sebuah cerita silat kan. Ya.
Nah, lalu perjalanan cerita singkatnya lika-liku. Dan akhirnya dengan segala macam babak belurnya, dia akhirnya menjadi seorang pendekar yang silat nomor satu. Dan pasangannya adalah seorang gadis cantik lugu, ya, namanya Xiao Liongli itu. Ya. Nanti Anda bisa cerita itu ada selak belum mana macam-macam ketika mereka kena racun bunga cinta itu. Waduh, itu satu episode yang membuat kita itu wah sambil makan pun itu membaca buku itu ya, ya, zaman saya itu ya. Oke, saya hanya mau memberikan highlight aja. Anda coba kunjungi lagi. Dan yang terakhir, yang trilogi dari Jin Yung itu adalah pemuda Tio Buki dengan pasangannya yang bernama Tio Bing itu. Nah, Tio Buki ini menarik karena dia itu mempunyai seorang kakek yang memegang golok pembunuh naga yang direbutkan di dunia persilatan. Kan? Nah, karena hidupnya diincar sama dari berbagai macam orang yang ingin merebut kekuasaan, ya seperti kita ini pemilu-pemilu ini kan ribut terus kan. Nah, podcast menghantam podcast sana, podcast sini untuk memperebutkan golok pembunuh naga itu. Dia sembunyi di satu pulau yang terpencil itu. Dan ketika apa si Tio Buki itu dengan orang tuanya kembali ke daratan karena kakeknya Tio Samhong itu mau ulang tahun 100 tahun merayakan, dia naik kapal dan turun di satu tempat dan ternyata gerak-gerik mereka itu tercium oleh segerombolan orang yang ingin memperebutkan itu kalau pembunuh naga itu. Ya. Dalam apa kisah yang liku-liku sekali di apa si Tio Buki ini yang anak kecil ini akhirnya terkena pukulan ilmu dingin itu, ya, tenaga dingin, ya. Dan ilmu itu menyebabkan dia itu nggak apa harus diobati dengan ilmu yang disiplinnya dari ilmu yang panas. Ya. Nah, cilakanya ilmu dari kakeknya Tio Sambong dari Butangsan itu ilmu yang netral. Tai Chi itu di tengah. Sehingga betapapun tingginya ilmu itu, dia tidak bisa ngobatin cucu kesayangannya itu. Nah, satu-satunya yang bisa adalah di Shaolin itu. Ada satu orang biksu yang punya jagonya ilmu matahari itu. Nah, dibawa ke sana minta tolong. Eh, dikatakan bahwa biksu itu sudah menghilang. Nggak tahu kemana itu. Ya. Jadi itulah menariknya cerita silat ya. Toh. Dan terus nanti ceritanya sampai akhirnya si Buki yang begini hidupnya itu cuma dikasih tenaga dalam dari kakeknya supaya dia bisa mempertahankan hidupnya sampai kalau jodoh, kalau Mas Takung mendukung, dia ketemu sama orang yang bisa ngobatin itu. Ya.
Nah, akhirnya sampai dia bisa, nanti lain kali detailnya saya mau ceritakan juga bisa dibikin slide khusus. Itu akhirnya dia itu menjadi orang yang ilmunya sangat tinggi. Ya. Dan ternyata dia itu melihat orang yang memperebutkan golok pembunuh naga dari kakeknya itu. Gitu. Dan akhirnya dia bukan nggak ada niat untuk kemaru untuk mendapatkan golok itu. Dia hanya mencegah melerai orang itu jangan sampai berkelahi. Untuk apa sih berkelahi? Ya, gak ada gunanya itu semua. Tapi akhirnya karena entah bagaimana, karena dia yang melerai itu akhirnya ininya berantem luka parah, pedangnya dipegang oleh Tio Buki itu. Dan akhirnya singkat cerita Tio Buki tidak menggunakan pedang itu untuk mengangkat dirinya menjadi orang nomor satu di kalangan Kang Au, tapi diserahkan pada orang biasa yang nantinya memimpin dinasti Ming itu. Tapi sebelum diserahkan, dia pakai pedang itu untuk membelah singgasana kerajaan itu sebagai satu apa ajaran bahwa takhta itu untuk rakyat itu, ya, bukan untuk kamu nikmati sendiri, belah itu. Situ. Nah, sampai di sini saya mau apa yang lain itu Tio Bing juga ceritanya wah dah nggak kurang menariknya itu ya. Nanti kita lanjutkan lagi. Nah, intisarinya apa daripada semua cerita-cerita kuno ini? Cerita kuno ini mau menunjukkan bahwa budaya Tiongkok itu bukan budaya mendapatkan anugerah dari atas itu. Semua tokoh-tokoh itu berawal dari keluarga biasa. Hidupnya kekurangan, gitu. Lalu mau belajar dan kerja keras. Sehingga bisa menjadi manusia besar. Namun berbudi luhur itu. Kalau besar menjadi bengis, nggak masuk hitungan itu. Dalam wisdom dari Tiongkok itu, dalam cerita silat itu. Nah, karena itu dalam Kasana Pustaka Budaya Tionghoa, itu banyak sekali cerita-cerita pendek seperti ini. Yang diambil alih, dipakai untuk pakar-pakar manajemen, untuk mengajar sekolah-sekolah, di sekolah kepemimpinan itu. Lain kali saya ceritakan juga berbagai cerita kisah-kisah. Bagaimana diam-diam itu diambil, ceritanya dibuat seolah hidup di zaman sekarang. Padahal intisarinya dia dapatkan dari cerita kuno. Karena itu disebut ancient wisdom di zaman now. Itu artinya apa? Masa depan itu ada di dalam masa lalu. Ya, ada cerita yang menarik tentang bagaimana seorang ibu buta huruf, kerjanya kerja kasar, apa untuk menghidupi keluarga. Suaminya meninggal dan punya anak satu yang diharapkan bisa mengangkat keluarganya.
Lalu dia bekerja apa saja dengan harapan anaknya itu bisa dibiayai untuk meningkatkan ilmunya, pendidikan, gitu. Nah, di situ ada berbagai kisah menarik. Karena anaknya itu justru anak yang nakal dan suka main aja, hidupnya apa nggak suka belajar itu. Nah, karena ibunya ini orang sederhana yang nggak berpendidikan, dia nggak bisa kuliah psikologi perkembangan psikologi anak tuh. Dia bisa memberi contoh dengan cara yang terjangkau oleh pikiran dia tuh. Nah, di satu hari mengambil apa tongkat besi dan digosokkan ke apa wungkal itu ya, batu pengasah. Lalu anaknya itu tanya, Bu, mau ngapain? Kok begini? Ya, saya mau jadikan itu jarum karena saya ingin punya peluru jarum. Ya mana mungkin ibu besi apa pipa besi itu apa, tongkat besi itu digosok-gosok ini. Nah, ketika sang murid apa sang anak itu sampai kepada situ lalu ibu mulai nasihati dengan gaya seorang ibu. Ya, anakku, kalau kamu sungguh-sungguh belajar, maka besi beton yang begini itu bisa juga kamu jadikan jarum. Ya, diasah terus. Nah, ini kan ujung-ujungnya atau dasarnya kan dari pandangan Lao Tzu itu setiap hari satu langkah, setiap hari berbuat baik meski perjalanan masih ribuan li. Ya, dikerjakan begitu. Nah, itulah cara-cara sang ibu itu, orang sederhana itu menasihati orang-orang, anak keluarganya dan apa masyarakat itu. Sehingga akhirnya dalam slide yang lalu ada satu slide yang saya unggah yaitu kalau yang sulit kamu latih tiap hari berubah menjadi mudah, mudah. Tapi kalau yang mudah tidak kamu kerjakan, tidak kamu latih, lalu menjadi susah itu. Ya, kan luar biasa ini cerita-cerita yang begini kan. Ya, dan lalu dalam cerita tentang ini masih sang ibu tadi itu anaknya itu memang bandelnya luar biasa. Akhirnya ibunya sudah apa hanya satu-satu jalan digebuk aja tuh. Dia sama tongkat suka bolos suka apa. Bebuk bolos lagi. Apa yang terjadi akhirnya satu hari sang anak tadi itu tetap nggak peduli dimarahi digebukin juga dia bolos ya karena memang dasarnya nakal. Tak pukul terus. Tapi satu hari ketika dipukul itu anaknya nangis itu. Padahal kok, kok biasanya nggak nangis kok sekarang nangis itu. Nah, dan lalu ditanya, kamu kenapa kok nangis? Dia mengatakan ini, Bu, pukulan dari ibu dulu waktu ibu masih muda. Itu betul-betul saya rasakan kerasnya. Tapi sekarang ini menjadi melemah sekali. Dan ternyata itulah alasan yang menyebabkan si anak itu menangis itu. Karena apa? Karena
dia telah menyia-nyiakan jerih payah daripada ibunya itu. Dan siapa anak itu? Tiada lain adalah Mencius itu, yang nantinya akan meneruskan Konfusius punya ajaran ya. Oke, kita akhirin di sini dulu dan sampai jumpa lagi.